Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa malah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita mengenai 4 ketenangan dalam hidup kita. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita hanya untuk Allah SWT. Dia Zat yang tidak pernah tidur. Dia Maha mengetahui, Dia Maha melihat, Dia Maha bijaksana, dan Dia Maha kuasa atas segalanya. Maha benar Allah atas segala firman-Nya, insyaallah. Kemudian salawat dan salam kita mari hadiahkan kepada Nabi Allah, Nabi yang sangat mulia di antara 25 Nabi. Dialah Nabi yang terakhir yang Allah amanahkan untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Dialah Nabi yang membawa agama Islam dari zaman jahiliyah menjadi zaman Islamiyah. Siapa dia? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, di antara 4 kunci ketenangan dalam hidup, yang pertama adalah berwudu. Kenapa berwudu? Banyak orang yang berwudu tetapi tidak memiliki ketenangan dalam hatinya. Wudu yang bagaimana? Wudu setelah itu ia bisa sholat, bisa membaca Al-Quran, dan dia sebelum wudu senantiasa bisa menjaga wudunya. Maka dalam hadis dikatakan, barang siapa yang sebelum tidurnya berwudu membaca 3 surah, yaitu An-Nas, Al-Ikhlas, dan Al-Falaq, maka dijaga malaikat dari ia tidur hingga bangun. Masya Allah, bayangin jamaah, begitu baiknya Allah terhadap kita. Bahkan hal yang sederhana saja kita lakukan, Allah senantiasa membalas kebaikan tersebut. Seperti firman Allah dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dan barang siapa yang berbuat kebajikan sekecil buah jahra, maka niscaya dia akan melihat balasannya di hadapan Allah SWT. Dan sebaliknya, Allah katakan setelah ayat itu, faman ya'mal mithqala dzarratin sarran yarah. Dan barang siapa yang berbuat sekecil biji jahra kejahatan, nanti Allah perlihatkan apa yang kita buat selama kita hidup di dunia ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang Allah muliakan, sebelum kita tidur, kalau kita mengawalinya dengan wudu terlebih dahulu, agar kita senantiasa bisa menjaga wudu kita, jemaah. Yang kedua adalah di antara 4 ketenangan tadi, yang kedua adalah sholat. Banyak orang yang melaksanakan sholat tetapi di dalam hatinya tidak mendapatkan ketenangan, kekhusyukan sama sekali. Sholat yang tidak mendapatkan ketenangan dalam hati
berarti seketika ia menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia masih memikirkan dunia ini. Ketika kita menjalankan sholat, ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita bersimpuh sujud di hadapan Allah. Disitulah semua pikiran, apa yang kita pikirkan dan beban-beban kita dalam hidup ini, kita lepaskan sejenak. Kenapa kita lepaskan sejenak? Di situ kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, banyak orang yang tidak mau sholat dikarenakan banyak dosanya. Alhamdulillah jamaah, kalau orang yang masih memiliki perasaan dalam dirinya memiliki dosa, alhamdulillah mereka masih sadar akan dirinya terhadap dosa-dosanya, apa yang ia lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, banyak orang yang tidak mau sholat, alasannya kenapa? Yang pertama, saya tidak mau sholat karena saya masih berumuran dosa. Justru Anda penuh dosa, Anda bermaksiat, disitulah Anda sholat, disitulah Anda meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda jangan menunggu hidayah. Hidayah itu harus dijemput, bukan ditunggu. Jamaah yang Allah muliakan, banyak orang yang mengatakan dirinya bahwasan tadi tidak mau sholat karena banyak dosa. Dan yang kedua, saya masih pelaku riba, Pak Ustadz. Saya masih pelaku zina, sholat. Saya suka merampok, sholat. Allah tidak melihat latar belakang Anda sekalian. Maupun Anda pembegal, maupun Anda pembunuh 100 orang, Anda bunuh manusia, Allah tidak melihat latar belakang Anda. Yang terpenting adalah keikhlasan hati Anda untuk menuju jalannya Allah SWT. Allah memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan dan bukan apa yang kita inginkan jemaah. Banyak orang meminta kepada Allah SWT apa yang mereka inginkan saja, tetapi tidak dengan apa yang mereka butuhkan. Jadi seketika Allah mengirimkan, Allah mengkabulkan doa-doa kita, tidak sesuai dengan apa yang kita doa selama ini, jangan berkecil hati jemaah sekalian. Allah memberikan doa-doa, Allah mengabulkan doa-doa kita tersebut bukan lain dan tidak bukan, mungkin doa kita itu bukan kita yang butuhkan, tetapi itu yang kita inginkan. Kenapa Allah memberikan kepada kita atau mengabulkan doa-doa kita terhadap bukan sesuai dengan doa kita? Mungkin Allah memberikan apa yang kita inginkan, Allah menyesuaikan apa yang kita butuhkan jemaah. Bukan Allah memberikan dengan apa yang kita inginkan. Banyak orang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menginginkan sesuatu tetapi mereka tidak menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang sederhana adalah ketika kita ingin melamar pekerjaan, pasti di antara lain dibutuhkan persyaratan-persyaratan biodata kita. Begitu halnya ketika kita ingin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus memenuhi apa yang Allah syariatkan kepada kita. Di antaranya salat yang pertama. Salat. Kalau kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi salat kita tidak kita jalankan, jangan harap Allah memberikan terhadap apa yang kita inginkan. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Dan yang ketiga adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesibuk apapun Anda, sebanyak pekerjaan Anda, seberapapun, tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala. Terkadang manusia dikala sibuk, dikala ia memiliki waktu luang, ia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala.
Tetapi Allah tidak akan pernah lupa kepada manusia. Bayangin, kita selama hidup di dunia ini, dari bangun tidur hingga tidur lagi, Allah tetap memberikan kita namanya nafas. Tetapi kita tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah setiap hari memberikan kita nafas. Dan yang keempat adalah membaca Al-Qur'an. Dalam hadis dikatakan bahwasanya Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah li ashabi syafi'an. Sungguhnya Al-Qur'an itu dapat memberikan kita syafaat di yaumil qiyamah. Mungkin di rumah kita banyak Al-Qur'an, tetapi kita tidak mempunyai waktu untuk membaca. Allah berikan kita mempunyai waktu luang, akan tetapi kita tidak bisa memanage waktu tersebut. Kita lupakan hal untuk akhirat, namun kita sibuk dengan hal dunia ini. Jamaah sekalian, ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, mungkin ini yang bisa dapat Al-Fakir sampaikan. Di antaranya 4 keutamaan hidup kita menjadi tenang adalah, yang pertama tadi, berwudu, senantiasa kita jaga wudu kita. Dan yang kedua adalah sholat. Bagaimanapun keadaannya, dimanapun kita berada, ketika Allah memanggil kita melalui muazin, sholatlah. Dan yang ketiga adalah berzikir kepada Allah SWT. Dan yang keempat adalah perbanyak membaca Al-Quran. Mungkin sekian dari Al-Fakir. Lebih dan kurangnya Al-Fakir mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.